Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Mayang Permatasari, akan menampilkan hasil kolaborasi praktik coaching supervisi akademik saya bersama Bapak Virgiawan Listanto pada ruang kolaborasi modul 2.3. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada Ruko kali ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Alur percakapan Tirta dalam praktik coaching terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee yang menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua, identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi adalah pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, pada sesi pertama, Pak Dadang berperan sebagai coach dan saya sendiri berperan sebagai coachee. Situasi pertama, Bu Mayang adalah seorang guru kelas 2, di mana beliau sedang gelisah karena melihat nilai sumatif tengah semester 1 Bahasa Indonesia muridnya tergolong rendah. Setelah dianalisis, ternyata hal ini disebabkan oleh murid-muridnya yang belum lancar membaca. Sebagai teman sejawat, Pak Dadang mencoba membantu permasalahan Bu Mayang. Bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Pak Dadang sebagai coach dan Bu Mayang sebagai coachee? Bagaimana langkah yang diambil Bu Mayang sebagai coachee dalam menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum Pak Dadang, selamat siang Pak Dadang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Mayang. Apa kabar Bu Mayang? Alhamdulillah baik Pak Dadang. Pak Dadang apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah baik juga Bu Mayang. Ya, alhamdulillah. Pak Dadang, rencananya saya mau cerita-cerita sambil sharing nih sama Pak Dadang hari ini. Pak Dadang punya waktu untuk mendengarkan cerita saya hari ini, Pak Dadang? Alhamdulillah kebetulan saat ini saya ada jadwal kosong, jadi saya sedang free Bu Mayang. Ada apa itu Bu Mayang? Alhamdulillah Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya sekarang saya sedang galau nih Pak, karena kan kita baru selesai ujian. Jadi saya butuh Ya. solusi nih, saya harap dengan berbicara dengan Pak Dadang seperti ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Oh begitu, mudah-mudahan pembicaraan kita untuk kesempatan kali ini bermanfaat ya Bu Mayang. Ya Pak Dadang. Iya, yang saya lihat nih wajah Bu Mayang agak-agak gelisah, ada kecemasan, ada sesuatu yang berat nih masalahnya sepertinya. Apa itu Bu Mayang? Bisa diceritakan? Iya nih Pak Dadang. Jadi begini Pak Dadang, kan minggu kemarin di sekolah saya kan sudah melaksanakan ujian sumatif tengah semester 1 nih Pak Dadang. Ya Jadi betul. minggu ini saya sudah mencoba merekap nilai-nilai. Jadi ternyata salah satu mata pelajaran di pelajaran bahasa Indonesia, saya agak timbul kegelisahan saat melihat nilai bahasa Indonesia Mhm, anak-anak saya Pak Dadang, di mana mhm, masih rendah dan belum sesuai dengan yang saya harapkan Pak Dadang, gitu. mhm, iya iya iya. Oh begitu ya Bu Mayang, berarti, saya paham setelah Bu Mayang menyampaikan kepada saya apa yang Bu Mayang rasakan saat ini, kegalauan Bu Mayang saat ini terkait dengan, nilai-nilai bahasa Indonesia anak Bu Mayang ya. Iya Jadi Pak arah Dadang. pembicaraan kita pada kesempatan kali ini berarti Bu Mayang ingin mencari solusi atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Mayang, begitu ya Bu Mayang? Iya Pak Dadang, saya harap juga begitu. Dengan bicara dengan Pak Dadang, saya berharap masalah saya ini mendapatkan solusinya, begitu Pak Dadang. Amin ya rabbal alamin. Nah kan tadi Bu Mayang sudah menyampaikan kepada saya kan keluhan Bu Mayang atau permasalahan Bu Mayang nih. Menurut Bu Mayang, Bu Mayang bisa menceritakan Bu Mayang bisa menceritakan apa penyebab dari masalah yang sedang Bu Mayang alami saat ini? Jadi begini Pak Dadang, setelah saya memeriksa lembar ujian anak-anak saya Mhm, kemarin, saya melihat nilai bahasa Indonesia yang rendah itu menurut saya penyebabnya karena ada beberapa anak saya yang masih kurang lancar membaca Pak Dadang.
Mmm, mereka mhm kurang mhm. lancar membaca sehingga mereka Iya, belum bisa memahami apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan saat ujian begitu. Apalagi mhm, bahasa Indonesia kan Pak Dadang, kalau bahasa mhm. Indonesia kan, kalimatnya sangat banyak Iya, gitu kan, dia apalagi ada anak kelas 2 teksnya. SD gini. Saya kan, Iya, di kelas 2 SD, mereka yang, umpamanya mereka baru 3 bulan baru mendudukkan diri di mhm, kelas 2. Jadi kan, iya, dihadapkan dengan soal yang lumayan, banyak bacaan-bacaannya dan dengan anak-anak saya yang masih kurang lancar membaca seperti mhm mhm. itulah yang menjadi persoalan bagi saya, Pak Dadang. Iya iya, Bu Mayang. Berarti, dari yang Bu Mayang sampaikan ada beberapa anak-anak Bu Mayang yang masih belum lancar membaca ya, Bu Mayang? Iya. Heeh. Kemudian apalagi menurut Bu Mayang penyebab lain dari permasalahan Bu Mayang tadi? Kalau saya pikir-pikir kadang penyebab lain dari, anak saya ini yang kurang lancar membaca, yaitu karena mereka malas dalam mengulang membaca di Mmm, rumah Pak mhm. Dadang gitu. Mereka Iya hanya memanfaatkan waktu untuk, memanfaatkan waktu di sekolah saja untuk membaca, sementara di rumah mereka tidak mau lagi membaca iya, begitu. betul. Sementara kan waktu di rumah dengan waktu di sekolah kan berbeda, Mhm waktu di mhm. rumah lebih panjang dari waktu di sekolah Mhm. begitu Pak Dadang, sehingga mereka ya memanfaatkan waktu di sekolah saja, sampai mana kemampuan mereka membaca di sekolah, ya sampai di situ saja gitu. Dan selain itu juga saya melihat anak-anak saya ini kurang fokus dalam, belajar, apalagi saat ujian kemarin mereka, belum fokus, sehingga ujian-ujian itu asal dibuat-buat saja begitu Pak Dadang. Iya iya, mhm. Berarti, itu ya Bu Mayang, anak-anak ini latihan membacanya hanya dilakukan di sekolah saja ya Bu Mayang, Iya, mungkin beberapa tidak ada mengulang-ulang lagi di rumah begitu ya Bu Mayang? iya Pak Nah, Dadang. menurut Bu Mayang nih dari skala 1 sampai 10 kemampuan membaca anak-anak Bu Mayang nih di posisi berapa nih menurut Bu Mayang? Wah, kalau berbicara skala nih ya Pak ya, Dadang ya, saya Mhm. menilai 1 sampai 10 mungkin, anak-anak saya ini berada di posisi 6 baru Pak Dadang, setelah dianalisis Mmm, hasil belajarnya ini Pak iya Dadang. iya Walaupun iya. usaha yang sudah saya lakukan sudah maksimal menurut saya ya Pak Dadang ya. Iya iya iya, mhm. Iya, betul betul betul. Berarti berarti baru di posisi 6 ya Bu Mayang, berarti, Iya. eee, ada kemauan nanti untuk bisa mencapai target yang lebih tinggi ya Bu Mayang? Iya, apalagi kita Nah, sebagai guru kan kadang mana mana iya mana puas kita dengan, nilai 6 gitu, kita kan iya, inginnya nilai 8 atau 9 nilai lah 9 atau gitu. kalau bisa 10 ya Bu Mayang? Iya, kalau bisa sih Pak Dadang. Ya kalau boleh saya tahu nih Bu Mayang, kan, ini permasalahan yang Bu Mayang sampaikan saat ini. Menurut Bu Mayang, apakah sudah ada beberapa hal-hal yang Bu Mayang lakukan untuk mengatasi masalah ini sebelumnya? Mmm. Ya, sebelum-sebelumnya selama 3 bulan ini saya juga sudah, kemarin saya sudah melaksanakan, asesmen diagnostik nih pada pelajaran Mhm, bahasa Indonesia, Pak Dadang. Saya sudah iya, memetakan mana anak-anak yang sudah lancar membaca, yang belum lancar membaca, begitu kan. Ternyata iya di iya, kelas saya ini ada 5 orang yang belum lancar sekali membaca. Dan, mhm, usaha yang sudah pernah saya lakukan yaitu saya mendampingi mereka dalam membaca, dan juga saya memberikan jam ekstra kepada mereka. mmm, Saat mhm pulang mhm. sekolah, teman-temannya sudah pulang, saya meninggalkan, 1 hari 1 orang anak, untuk saya dampingi mereka membaca begitu. Iya, Kemudian, untuk sebelum ujian, MITS kemarin, saya juga telah menjalin komunikasi dengan orang tua, agar orang tua ini bisa mendampingi anak-anak mereka dalam belajar di rumah, terutamanya dalam membaca begitu Pak Dadang. oh begitu. Oh berarti dari beberapa hal yang Mbak lakukan itu kan, ada beberapa upaya kan. Nah kira-kira Mhm. apakah ada hambatan dalam melaksanakan, yang Bu Maya sampaikan tadi, dalam upaya Ya, tadi? hambatannya ya Pak Dadang ya, kan, Heeh, sudah 3 bulan nih saya mengajar di kelas 2 begitu Pak Dadang. ya, Sedikit banyaknya saya sudah mengetahui bagaimana karakter dari peserta didik saya ini Pak Dadang. Jadi mhm, hambatan yang saya rasakan adalah anak-anak saya ini masih belum bisa mandiri dalam belajar Pak Dadang, mmm, apalagi memfokuskan mereka dalam belajar. Namanya anak-anak ya, anak-anak dunianya masih bermain iya begitu kan, masih jadi bermain, untuk membuat konsentrasi mereka dalam belajar itu sulit-sulit gitu, iya dan iya, mereka mudah kali terganggu begitu Kak Dadang. Terus hambatan yang juga saya rasakan, tadi saya udah bilang, saya pernah menghubungi beberapa orang tua murid ini agar mereka dapat mendampingi, anak-anak ini dalam belajar. Namun, dari 5 orang tua murid
ternyata tidak semuanya yang benar-benar mendampingi begitu kan. Ada yang udah mendampingi memang udah ada terlihat, peningkatannya, tapi yang tidak mendampingi ya seperti itu saja cara mereka membaca begitu Pak Dadang. Iya. Berarti Bu Mayang dari tadi, Bu Mayang sudah menyampaikan apa hambatan-hambatan yang Bu Mayang alami begitu ya Bu Mayang. Kan ini kita sebagai guru ingin memberikan yang terbaik bagi anak, ingin mengusahakan yang terbaik bagi anak begitu ya Bu Iya Mayang. iya Nah itu kan sudah Bu Mayang sampaikan tadi kepada mhm, saya, menurut Bu Mayang nih apa rencana-rencana yang akan Bu Mayang lakukan untuk memecahkan masalah ini? mmm. Wah, kalau berbicara rencana ya Pak Dadang, saya rencananya mau memfokuskan lagi untuk mendampingi anak-anak saya yang 5 orang ini yang belum pandai membaca ini Pak Dadang. Kalau kemarin saya meninggalkan mereka, memberikan mereka jam ekstra 10 menit, mungkin besok ini 15 menit atau bagaimananya begitu Pak Hmm. Dadang. Iya, Terus, iya, iya. saya juga berencana kembali ingin mengaktifkan pojok baca di kelas saya, Pak Dadang. Hmm. Saya rasa pojok baca ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswa, apalagi siswa kelas 2 begitu kan. Kalau kelas 2 Hmm. kan mereka ini lebih tertarik membaca buku-buku yang bergambar Iya, daripada iya, betul, betul. buku bacaan gitu, Pak Iya. Dadang. Jadi, dengan mengaktifkan pojok baca, saya berharap anak-anak saya ini bisa, tertarik untuk membaca sendiri tanpa disuruh-suruh lagi, begitu Pak Dadang. Iya, iya. Bagus sekali ya yang rencana Bu Maya yang tadi disampaikan memberi waktu ekstra ya. Berarti betul-betul ikhlas Bu Maya di saat teman-teman lain sudah istirahat, kita nih masih memberikan waktu ekstra untuk bisa membantu anak-anak belajar ya Bu Mayang. Iya, semoga ikhlas ini menjadi lillah, lillah ini Amin menjadi ya rabbal lelah menjadi alamin. lillah. Betul Bu Mayang. Nah, kira-kira apakah ada alternatif yang lain menurut Bu Mayang yang rencana yang bisa dilakukan? Alternatif lain, ya saya lihat, dari kan yang bermasalah nih nilai bahasa Indonesia kan Pak Dadang. Mhm, Jadi saya mhm, juga merefleksi diri saya nih Pak Dadang, bagaimana mhm. cara saya mengajar di kelas begitu kan. Rencananya saya juga mau mengubah cara mengajar saya di kelas. Mungkin selama ini saya mengajar, terlalu monoton atau, kurang menarik bagi siswa saya. Nanti, rencananya saya akan, membuat pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dengan menggunakan berbagai metode atau Mhm. menggunakan ice breaking untuk kembali memfokuskan Iya, siswa saya untuk belajar atau dengan menggunakan game gitu, Pak Dadang. Rencananya juga mhm, gitu, Kak, alternatif tambahannya sih, Pak Dadang. iya. Berarti kalau pembelajaran yang menarik, anak-anak tertarik, nanti sedikit banyaknya hasilnya itu pasti akan berubah ya, Bu Nah, Mayang? iya, saya harapkan juga begitu, nanti kan ujungnya kepada hasil belajar siswa kita, Pak Dadang. Luar biasa sekali Bu Mayang. Nah, Bu Mayang, menurut Bu Mayang nih, berapa lama atau jangka waktu yang Bu Mayang butuhkan nih untuk anak-anak ini bisa berubah cara belajar mereka atau kemampuan membaca mereka? Kalau bicara jangka waktu, kita sebagai guru mungkin ingin secepatnya nih Pak Dadang, tapi kan Ya, ini untuk betul, betul. mengubah atau, membimbing anak-anak kita, maksimal lah saya inginnya anak-anak ini saat ujian sumatif akhir semester nanti, mereka semua sudah lancar membaca semuanya Pak Mhm, Dadang. Saya harapkan nanti saat ujian nanti mereka bisa membaca sendiri, kemudian, hasil belajarnya juga meningkat gitu. iya, amin, amin. Luar biasa ya target Bu Mayang ini. Semoga nanti di ujian semester anak-anaknya juga semuanya sudah lancar membaca ya Bu Mayang. Semoga Ya tercapai ya Bu insyaallah Mayang. insyaallah. Nah, lanjut kita nih Bu Mayang. Kan Bu Mayang sudah Mhm. menyampaikan beberapa rencana tadi kan terkait Mhm. keinginan untuk bisa mengubah kemampuan membaca anak-anak. Eh, Bagaimana komitmen Ibu Mayang terhadap rencana-rencana yang sudah disampaikan tadi? Waduh, kalau komitmen nih Pak Dang, saya ingin berkomitmen untuk, bisa menerapkan rencana-rencana yang sudah saya susun ini Pak Dadang, seperti mendampingi anak-anak saat, membaca, terus mengaktifkan pojok baca, terus, dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, saya ingin berkomitmen untuk bisa menerapkan langkah-langkah ini Pak Dadang. Semoga Mhm. dengan rencana ini bisa mengatasi masalah saya Pak Dadang, begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari komitmen Bu Mayang tadi ini kan pasti Bu Mayang tidak mungkin bekerja sendiri. Ya. Pasti ada bantuan dari atau kolaborasi dari beberapa pihak. Nah, siapa saja menurut Bu Mayang yang bisa
Bu Mayang ajak untuk bisa bekerja sama dalam dukungan istilahnya untuk dukungan Mhm. ini. Oh, pastinya ya Pak Dadang, kalau, untuk dukungan saya pasti ingin sekali, program ini didukung oleh orang tua. Karena ini kan masalah membaca kan Pak Dadang, Iya, tidak betul. bisa difokuskan di sekolah saja. Kalau anak-anak di sekolah memang sudah fokus nanti membacanya tapi tidak diulang-ulang lagi di rumah, Iya, jadi apa kan, jadi sia-sia di Pak Dadang jadi kan. sia-sia. Jadi saya ingin butuh dukungan dari orang tua, terutamanya Pak Dadang. Selain itu saya juga butuh dukungan dari, pegawai pustaka mungkin sepertinya, Iya. di mana nanti pegawai pustaka ini bisa membuka pustaka di waktu-waktu istirahat atau di waktu jam-jam pelajaran, agar saya bisa berkunjung ke pustaka, di mana nanti pustaka ini anak-anak bisa membaca di sana, jadi mereka lebih tertarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, gitu sih menurut saya, Pak Dadang. Oh, baik, bagus sekali Bu Mayang. Tadi Bu Mayang sudah menjabarkan rencana-rencana Bu Mayang, kemudian Bu Mayang juga sudah menyampaikan komitmen Bu Mayang. Nah, kira-kira nih, apakah permasalahan Bu Mayang sudah terselesaikan nih Bu Mayang? Waduh, tanpa sengaja, tanpa disadari ya, udah Ya. selesai ternyata Pak Dadang, masalah-masalah saya yang saya hadapkan sama Pak Dadang tadi, terus dengan bercerita-cerita dengan Pak Dadang, wah ternyata ada ya langkah-langkahnya yang, secara tidak Yang bisa langsung gitu Pak ditemukan Dadang. ya Bu Mayang, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah lah Pak Dadang. Ya. Berarti Bu Mayang, silakan Bu Mayang nanti mengimplementasikan semua rencana dan strategi Bu Mayang. Nanti jangan lupa kabari saya bagaimana perkembangannya ya Bu Mayang. Oke, siap Pak Dadang. Nah, apakah ada hal yang lain lagi yang akan disampaikan Bu Mayang? Untuk kali ini sepertinya cukup Pak Dadang. Saya sudah merasa plong, sudah merasa lega, ternyata kegelisahan saya selama ini bisa, teratasi dengan sharing, dengan bercerita-cerita seperti ini dengan Pak Dadang nih. Terima kasih Alhamdulillah. atas waktunya Pak Dadang. Ya, Eee, sama-sama Bu Mayang. ya saya pamit undur diri Pak Dadang. Ya, Assalamualaikum sama-sama Pak Bu Mayang. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada sesi kedua, Bu Mayang berperan sebagai coach dan Pak Dadang sebagai coachee. Situasi 2. Pak Dadang sebagai wali kelas 6 sedang bingung terhadap masalah siswanya yang belum sadar akan tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Sebagai rekan sejawat, Bu Mayang membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Dadang. Bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Bu Mayang sebagai coach dan Pak Dadang sebagai coachee? Bagaimana langkah yang akan diambil Pak Dadang sebagai coachee dalam menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dadang. Ya, selamat siang Bu Mayang. Selamat Apa siang kabar Pak Bu Dadang. Mayang? Kabar baik Pak Dadang. Wah, ada apa nih Pak Dadang? Begini Bu, sebelumnya saya minta izin ke Ibu, apakah Ibu Mayang ada waktu nih, saya ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada Bu Mayang. Wah, kalau untuk Pak Dadang ada waktu. Kebetulan saya hari ini sedang free mengajarnya Pak Dadang. Ada yang bisa dibantu Pak Dadang? Jadi Sepertinya begini tidak nih Bu. bisa. Begini nih Bu, saya ada sedikit permasalahan nih terkait dengan anak-anak saya di kelas. Kan saya mengajar di kelas 6. Yang saya lihat nih Bu Mayang, anak-anak saya ini jika pagi kan kelasnya bersih, tapi nanti kalau udah istirahat, udah siang hari itu kelas mereka ini menjadi kotor Bu, sepertinya Iya, mereka iya. tidak bisa Mhm. membuang sampah di tempatnya, kadang makanannya sampahnya suka dibawa ke dalam kelas, begitu Bu, masalah saya Bu. Mhm. Oh, jadi nanti arah, pembicaraan kita nih, Pak Dadang, tentang anak-anak Pak Dadang yang, belum bisa dalam menjaga kebersihan begitu ya Pak Dadang ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi saya berharap dengan berbincang-bincang sama Bu Mayang nih nanti saya bisa menemukan solusinya nih terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu, terkait anak-anak ini Bu. Wah, saya sangat mengerti sekali nih kegelisahan Pak Dadang. Nah, sebelum kita mencari solusi seperti yang Pak Dadang harapkan tadi, saya mau mengetahui dulu Pak Dadang, apakah Pak Dadang mengetahui apa penyebab dari anak-anak Pak Dadang ini yang masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya Pak Dadang? Iya Bu, yang saya lihat begini Bu, anak-anak itu belum mempunyai kesadaran diri Bu,
sepertinya Mhm. untuk menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena di sekolah pun kan sudah ada nih terlihat sudah menyediakan tempat sampah di beberapa titik, kemudian sekolah juga sudah menyuarakan kebersihan dengan ada poster-poster yang ditempel di dinding-dinding sekolah, kemudian di Mhm. depan kelas juga disediakan tempat-tempat sampah kan begitu Bu, banyak tempat Mhm. sampah. Jadi ternyata anak-anak ini masih suka untuk membuang sampah sembarangan begitu Bu yang saya lihat. Mhm. Oh ya, jadi permasalahannya nih, anak-anak Pak Dadang yang masih belum mempunyai kesadaran diri ya Pak Dadang Iya, ya untuk membuang betul sampah Bu. pada tempatnya. Sementara Mhm. guru-guru sudah mengingatkan membuang sampah pada tempatnya, terus, sudah ada poster-poster begitu Pak Dadang? Iya Bu, sudah ada Oh poster-poster yang ya. ditempel yang menyuarakan kebersihan. Kira-kira ada penyebab lain, Pak Dadang? Yang saya lihat itu juga Bu, sepertinya anak-anak ini belum sadar apa dampak dari tidak menjaga Mhm. kebersihan Bu. Ya kan Iya iya. mereka nih suka misal habis jajan lagi pegang sampah, lagi jalan, terus langsung saja buang sembarangan. Tadi dilihat nanti Mhm. sampahnya ada di dalam pot bunga, ada di wastafel, terkadang ada di selokan-selokan. Jadi kan mereka nih seperti belum tahu nih. Jadi kalau dia buang sampahnya di sini, ini apa akibatnya? Sepertinya Mhm seperti itu Bu. mhm. Belum belum sadar apa dampak yang diakibatkan jika mereka buang sampah sembarangan Bu, atau tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oh, ya ya, Pak Dadang ya. Kita sebagai guru nih harus intens nih kepada anak-anak ini agar Iya, mereka iya Bu. bisa menjaga Mhm. kebersihan begitu ya, Pak Dadang ya. Iya Bu. Eee, nah, jadi menurut Pak Dadang, dengan kondisi anak Pak Dadang yang seperti ini, jika diskalakan 1 sampai 10, anak-anak Pak Dadang ini masih di posisi berapa nih, Pak Dadang? Waduh, kalau beri skala sekitar itu baru Bu, 5 sampai 6 sepertinya Bu. Iya 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 iya, 5 sampai 6 ya, Pak Dadang ya. Iya Sementara Bu. harapan Pak Dadang bagaimana? Nah, sebagai kita sebagai guru kan harapannya kalau bisa anak-anak ini sudah bisa menjaga kebersihan kan Bu, sudah membudaya di antara 9 atau Mhm. 10. Jadi kita bisa lihat kan, oh sekolahnya memang betul-betul bersih kan Bu, tidak ada sampah sama sekali. Iya. Harapannya itu Bu, skalanya 9 sampai 10. Iya, apalagi kita sebagai guru ya Pak Dadang ya, Iya, membudayakan mencintai mencintai lingkungan ini, harus terbudaya di sekolah sepertinya Pak Dadang ya. iya Nah, betul Bu. sebelum, eee, nah pastinya sebelumnya Pak Dadang sudah pernah melakukan berbagai upaya nih ya Pak Dadang ya, untuk Iya. meningkatkan kesadaran diri anak-anak Pak Dadang ini. Kalau boleh tahu apa saja upaya yang pernah Pak Dadang lakukan nih? Nah, upayanya Bu, kalau di sekolah biasanya di lingkungan sekolah kan setiap pagi itu kan kita kegiatan pagi nih Bu. Jadi Mhm, setelah kegiatan pagi nih kan ada guru piket atau saya sendiri misalnya selalu tuh setelah mhm, kegiatan agak 5 menit menyampaikan kepada siswa ini, kepada anak-anak seluruhnya nih agar selalu mhm, menjaga kebersihan sekolah. Disuarakan mhm, dengan mic itu kan agar terdengar semuanya. Kemudian iya, sekolah tuh sudah menyediakan tong sampah, bahkan ada mhm, tong sampah yang dipisahkan itu Bu, ada sampah yang organik, non-organik, iya, sampah mhm, berbahaya sudah disediakan. mhm, Kemudian sekolah juga sudah menempelkan poster-poster di dinding-dinding sekolah, di dinding mhm. kelas yang menyuarakan tentang menjaga kebersihan dan di kantin pun juga sudah ditempelkan poster-poster seperti itu Bu, sudah ditempelkan poster, sudah disediakan tong sampah, itu Bu, Mhm sudah mhm. dilakukan. Sepertinya upaya-upaya yang Pak Dadang lakukan sudah luar biasa nih. Namun, apakah ada hambatan Pak Dadang? Hambatannya lebih ke itu Bu, kesadaran diri dari siswa ini yang belum muncul Bu, itu Iya hambatannya. ya, kesadaran Jadi diri ya mereka Pak Dadang masih ya, belum mhm sadar kan jadi ya itu sampahnya masih dibuang sembarangan. mhm. Iya, kalau kesadaran diri ini memang agak susah nih ya Pak Dadang ya, tapi dengan sedikit demi sedikit seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dengan kita Mhm, membiasakan anak-anak kita dulu, mana tahu nanti menjadi terbiasa, menjadi berbudaya nanti ya iya. Pak Dadang ya. Iya betul Bu, Mhm. menjadi budaya bagi Nah, mereka lebih untuk menjaga kebersihannya. iya. Nah, Pak Dadang, dari masalah yang Pak Dadang hadapi ini, apa rencana Pak Dadang dalam untuk mengatasi, masalah ini Pak Dadang? Nah, ya rencana saya nih Bu, kalau di dalam kelas saya berencana di sela-sela jam pembelajaran nih, Mhm, saya menampilkan video-video Bu, video-video terkait dengan, sampah misalnya, apa yang mhm, diakibatkan jika kita membuang sampah sembarangan, apa yang diakibatkan jika sampah ini ditumpuk-tumpuk, apa akibatnya jika, sampah ini dibiarkan begitu saja. Kemudian ada juga tuh kita lihat kan Bu, beberapa video,
tentang pengolahan sampah. Jadi sampah ini tidak selamanya bisa menjadi masalah, kan ada nanti video-video yang kalau kita bisa mengolah sampah pasti itu akan menjadi berkah. Jadi itu rencananya Bu, menampilkan video di kelas Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Dadang, dengan bentuk konkret nih ya, menampilkan video, jadi anak-anak ini bisa menonton bagaimana dampaknya, bagaimana, cara mengolah sampah, Iya, agar lebih bermanfaat begitu ya Pak Dadang? bermanfaat. Iya, betul Bu. Iya, tapi ada lagi langkah-langkah lain yang bisa Pak Dadang lakukan Pak Dadang? Eee, rencananya ini Bu, memasukkan, di keyakinan kelas. Jadi, di Iya, kelas itu kita ajak siswa untuk membuat keyakinan kelas terkait dengan, permasalahan sampah ini Bu. mhm mhm. Ya, Pak, membudayakan budaya positif ya, keyakinan kelas ini Iya menurut saya sangat efektif nih Pak Dadang, dengan kita mengingatkan setiap hari ya Pak Dadang ya, iya, semoga betul Bu, bisa, mengingatkan anak-anak kita. mhm. Nah, kalau tadi kan Pak Dadang, membuat rencana-rencana yang untuk kelas saja baru nih Pak Dadang. Iya Nah, Bu, kalau kita perluas ruang lingkupnya nih Pak Dadang, ruang lingkupnya sekolah, apakah mhm. ada rencana lain bagi Pak Dadang Pak Dadang? Ini Bu, rencananya kalau di sekolah Bu, kan, Mhm, misalnya, pada saat, rapat bulanan biasanya kan ada tuh Bu, rapat bulanan atau rapat akhir semester. Nah, hal ini disampaikan kepada di dalam forum rapat disampaikan bahwa, yang pertama guru harus selalu mengingatkan kepada anak-anak ini untuk, selalu menjaga kebersihan. Kemudian, kan di sekolah itu kan ada tim adiwiyata sekolah kan Bu, jadi di iya, dalam tim heeh, adiwiyata itu juga disampaikan apa kira-kira program yang terkait dengan, kebersihan sekolah, seperti yang tadi mhm misalnya, mhm, membuat, pengolahan sampah, bagaimana, mhm, pengolahan sampah ini yang bagusnya, begitu Bu, atau bisa membuat hal-hal yang bermanfaat dari sampah. Kemudian juga bisa ini Bu, mendatangkan, mhm, petugas atau orang-orang yang ahli dari dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup didatangkan ke sekolah mhm. sebagai narasumber untuk memberikan, materi-materi yang berkaitan, dengan sampah ini kepada anak-anak murid, begitu Bu. Wah, luar biasa sekali nih rencana Pak Dadang nih, dengan membawa masalah ini ke rapat sekolah yang pertama ya Pak Dadang ya. Iya, Yang kedua betul Bu. tadi membentuk tim adiwiyata tadi, juga nanti Mhm, menggunakan pihak ketiga, mengundang tim DLH, begitu kata Pak Dadang kan? iya, betul Wah, Bu. luar biasa sekali itu Pak Dadang. Saya harap, dengan, rencana ini bisa teratasilah masalah-masalah Pak Dadang Amin, begitu. iya Bu. Nah, untuk melancarkan rencana ini Pak Dadang, kan kita butuh komitmen nih. Nah, Iya apa betul. komitmen Pak Dadang dalam, menjalankan rencana ini Pak Dadang? Yang pasti komitmennya itu Bu, yang di kelas tadi kita upayakan rutin, konsisten untuk menampilkan video-video, yang berkaitan dengan pengolahan sampah ini Bu. Juga di dalam rapat itu atau sekali sebelum itu juga kan ada tim adiwiyata bisa, memantau bagaimana pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan kebersihan sekolah, begitu juga Bu. Nah kemudian, yang tim-tim, apa namanya, yang ahli di bidangnya itu secara berkala atau secara rutin jadwalnya untuk datang ke sekolah bisa memberikan, materi-materi. Jadi kuncinya itu konsisten dan rutin itu Bu, komitmennya. Wah, iya, luar biasa sekali nih Pak Dadang. Semoga dengan komitmen ini bisa mengatasi nih Pak Dadang. Nah, eee, rencana dan komitmen ini sangat luar biasa dan menjadi inspirasi juga bagi saya, sebenarnya Pak Dadang setelah bercerita-cerita dengan Pak Dadang. Tapi apakah Pak Dadang butuh dukungan dari pihak luar, untuk membantu melaksanakan rencana Pak Dadang ini? Iya pastinya Bu, butuh dukungan dari pihak-pihak lain karena itu tidak bisa saya kerjakan sendiri kan Bu. Mhm, Jadi, kalau di sekolah saya butuh dukungan dari kepala sekolah yang pasti kan Bu sebagai pemegang kekuasaan di sekolah. Jadi nanti, untuk rencana-rencana bisa disampaikan kepada kepala sekolah, nanti, bisa disampaikan juga kepada guru-guru yang lain, rekan-rekan sejawat yang lain, yang bisa sama-sama saling support untuk bisa, menerapkan untuk menjaga kebersihan di sekolah. Kita ini menciptakan lingkungan sekolah yang bersih ini Bu. Kemudian juga mhm. orang tua, kemudian pihak-pihak terkait juga Bu, yang, dari pihak luar tadi misalnya. Iya. Luar biasa sekali Pak Dadang, rencana dan komitmen serta, semoga didukung dengan, pihak-pihak lain dalam mengatasi masalah ini ya. Soalnya masalah Iya sampah ini kan bukan masalah Pak Dadang sendiri, masalah iya, kita betul semua Bu. sebenarnya ini kan Pak Iya Dadang, dampaknya juga, terasa bagi kita semua begitu. iya, betul Bu. Mhm. Nah, bagaimana Pak Dadang, sepertinya Pak Dadang sudah terlihat fresh nih sepertinya.
Iya, Bu, alhamdulillah, rasanya setelah berbicara dengan Ibu, berbincang-bincang, kemudian saling tukar pendapat, ini rasanya saya sudah merasa sedikit, bukan sedikit, sudah plong rasanya, Bu, beban-beban saya Mmm, rasanya sudah mulai menguap dari kepala saya, jadi kepala saya sudah ringan sepertinya, Bu. Alhamdulillah, terlihat dari wajah Pak Dadang nih yang tadi awalnya kusut, banyak masalah sepertinya, tapi sekarang sudah terlihat plong nih ya Pak Dadang ya. Iya, Apakah betul, Bu. keresahan Pak Dadang sudah teratasi, Pak? Alhamdulillah sudah, Bu, apa namanya, permasalahan-permasalahan saya tadi sudah menemukan solusinya dari hasil pembicaraan kita Wah. tadi, Bu. Wah, alhamdulillah Pak Dadang. Setelah ini silakan Pak Dadang implementasikan solusi-solusi serta strategi yang akan Pak Dadang, laksanakan tadi. Jangan lupa didokumentasikan ya Pak Dadang ya, sebagai Iya, Bu. bukti nantinya. Terus, jangan lupa juga untuk memberitahu hasilnya, bagaimana perkembangannya kepada saya nanti ya Pak Dadang. Iya, siap-siap, Bu, siap, Bu Mayang. Semangat untuk perubahan Pak Dadang. Ya, terima kasih, Bu, insya Allah saya siap melakukannya. Eee baiklah Pak Dadang, ada yang, akan Pak Dadang sampaikan lagi? Sepertinya cukup itu saja yang, saya sampaikan kepada Ibu Mayang. Terima kasih atas, waktu dan, berbaginya Ibu Mayang. Mungkin dari Mhm. kesempatan nanti kalau saya ada perlu nanti saya kabari Ibu Mayang kembali. Iya, alhamdulillah ya Pak Dadang ya. Ya, Bu. Semoga kita bisa menjadi, guru yang diidolakan bagi anak-anak kita, menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita ya Pak Dadang. Amin ya rabbal alamin, sama-sama, Bu. Saya, mohon izin dulu ya, Bu. Terima kasih atas Baik waktunya Pak Bu Dadang. Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke oke. Baiklah Bu Mayang, setelah kita melaksanakan, sesi praktik coaching tadi nih, bagaimana kira-kira perasaan Bu Mayang? Perasaannya Pak Dadang, sebelumnya pasti saya merasa tadi awalnya cemas Pak Dadang, Iya, bagaimana ya gitu, karena kan belum pernah kita lakukan gitu Pak Dadang. mhm Tapi setelah, kita berdiskusi, kita sharing, kita, mhm. berbagi pengalaman, ternyata, masalah yang saya hadapi bisa diselesaikan dengan bertukar pikiran seperti ini Pak Dadang. Sangat luar Iya biasa sekali obrolan kita Pak Dadang. iya, berarti nanti bisa kita terapkan di sekolah masing-masing ya Bu Mayang, sesi coaching ini. Karena Insya sifatnya tadi kan tidak memberikan, solusi, tapi mencari solusi bersama-sama begitu ya Bu Mayang? iya iya. Terima kasih atas Kira-kira ada hal solusi. yang perlu ditingkatkan, Bu Mayang? Hal yang perlu ditingkatkan mungkin apa ya, mungkin, cara kita untuk mencari solusi lagi Pak Dadang, soalnya kan timbul Iya, betul masalah betul. dari kita, terus kita juga yang mencari solusi begitu Pak Dadang. Mhm. Iya, betul betul. Baiklah, terima kasih banyak Bu Mayang atas, Iya refleksinya Bu Mayang. iya iya, sama-sama Pak Dadang. Selanjutnya Pak Dadang lagi nih, Ya, bagaimana perasaan Pak Dadang setelah melakukan coaching tadi Pak Dadang? ya, sama dengan Bu Mayang tadi yang sudah disampaikan bahwa pertama pasti kita grogi, kan ini adalah hal yang baru bagi kita. Tapi setelah dijalani ternyata coaching ini memang betul manfaat selain kita bisa bertukar cerita, sambil kita bertukar cerita itu kita juga bisa menemukan solusi Iya dari permasalahan kita. iya Jadi iya, istilahnya, permasalahan yang awalnya kita pendam sendiri, kita rasakan sendiri, setelah berbagi cerita itu, nah, perasaannya menjadi ringan, kemudian kita juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu yang iya, saya rasa, Bu Mayang. luar biasa sekali coaching ini ya Pak Dadang ya. Ya, betul, Bu Mayang. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki terhadap sesi coaching ini Pak Dadang? Yang diperbaiki seperti yang tadi Bu Mayang, mungkin kita harus lebih, bisa, apa namanya, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih mendalam. Mungkin itu yang, harus ditingkatkan lagi begitu Bu Mayang. Jadi mungkin dengan sering berlatih mungkin, hal ini akan pasti menjadi sesuatu yang, luar biasa bagi kita Bu Mayang. Iya. Semangat Pak Dadang untuk perubahan siswa-siswa kita Ya, Pak Dadang. iya sama-sama Bu Mayang. Demikianlah hasil praktik coaching supervisi akademik saya bersama Pak Dadang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.